pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang termokimia. Jadi reaksi termokimia terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di mana reaksi eksoterm ini terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan dengan harga entalpi atau delta H itu sama dengan negatif. Terserah nanti negatifnya berapa, misalnya negatif 100, yang pasti nilai delta H-nya selalu negatif jika reaksinya eksoterm. Dan untuk reaksi termokimia endoterm itu terjadi perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem dengan ciri delta H atau perubahan entalpi nilainya selalu positif. Baik, kita lanjut ke persamaan termokimia. Jadi kita belajar dulu persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia ini merupakan persamaan kimia di mana komponen yang harus ada pasti harus reaktan, produk, dan dituliskan berapa harga delta H-nya. Baik, makna dari persamaan reaksi ini adalah reaksi pembentukan CO2 dari CO dan setengah O2 itu karena delta H-nya negatif, itu artinya reaksi ini melepaskan kalor sebesar 283 kJ. Jadi kalau delta H-nya negatif, otomatis reaksinya adalah eksoterm, di mana eksoterm itu adalah reaksi termokimia yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka kalau nilai delta H-nya negatif, ini tandanya bahwa reaksi ini terjadi akan melepaskan kalor sebesar 283. Misalnya persamaan reaksi ini saya balik menjadi seperti ini. Jadi posisinya saya balik ya, bugur balik, yang tadinya produk menjadi reaktan, atau yang tadinya di sebelah kanan berada di sebelah kiri, yang di sebelah kiri berada di sebelah kanan. Kalau misalnya persamaan reaksi ini kita balik, maka otomatis harga delta H-nya akan sama. Tapi kalau delta H-nya tadinya positif, dia akan bernilai kalau delta H-nya tadinya negatif, maka dia akan bernilai positif, yaitu positif 283 kJ. Jadi pada reaksi yang kedua, ini kita anggap yang pertama, pada reaksi yang kedua, ini reaksi ini harga delta H-nya positif, arti atau maknanya adalah bahwa reaksi ini akan terjadi, dia itu membutuhkan kalor untuk terjadi reaksi karena delta H-nya positif. Arti delta H positif itu kan endoterm, di mana endoterm ini perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau dia membutuhkan kalor. Sehingga persamaan nomor 2 ini maknanya bahwa reaksi ini membutuhkan kalor sebesar 283 kJ. Ya, kita ke materi menghitung harga delta H. Pada pertemuan kali ini kita akan menghitung harga delta H dengan dua cara, yaitu dengan cara hukum Hess dan data energi ikat. Dimana kalau dengan hukum Hess itu nanti delta H-nya sama dengan delta H1, delta H2, dan delta H seterusnya. Jika delta H-nya ada 5 ya sampai delta H5. Sedangkan untuk data energi ikat itu delta H yang kita gunakan adalah delta H reaktan kita kurangi dengan delta H produk. Ini adalah rumusnya untuk mengetahui delta H berdasarkan data energi ikat. Itu delta H-nya dicari dengan sigma atau jumlah delta H reaktan dikurangi dengan sigma atau jumlah delta H dari produk. Contoh, kita pelajari dulu yang data energi ikat. Untuk data energi ikat, itu tipikal soalnya biasanya seperti ini. Kalian diberikan sebuah reaksi, lalu diberikan data energi ikat. Yang mana namanya data energi ikat? Yaitu data ikatan antar atom yang menyusun dari reaksi di atas. Misalnya H2 itu kan ikatan yang terbentuk antara H2, itu sebenarnya kalau kita gambarkan itu ikatannya H dengan H. Sedangkan BR2 berarti ikatan antara BR dengan BR. Jadi tanda strip di sini adalah ikatan maksudnya. Baru kemudian menjadi 2
HBr, berarti ikatan H dengan BR. HBr seperti ini. Nah, pertama kali kalau diberikan sebuah reaksi, kalau mau mencari delta H dari energi ikat, kita harus merubah persamaan ini menjadi ikatannya, bentuk ikatannya, untuk mengetahui ikatan apa saja yang ada dalam senyawa persamaan di atas. Nah, akhirnya setelah kita jabarkan, H2 itu ikatannya H dengan H, BR2 BR dengan BR, HBr berarti H dengan BR. Nah, di sini sudah diketahui data energi ikat dari masing-masing H dengan H berapa, BR dengan BR berapa, H dengan BR berapa. Lalu rumusnya adalah delta H sama dengan sigma atau jumlah delta H reaktan dikurangi delta H produk. Maka jangan sampai salah yang mana nama reaktan, mana nama produk. Semua yang ada di sebelah kiri panah itu namanya reaktan. Sedangkan yang berada di kanan panah itu namanya produk. Berarti kalau kita mau cari delta H-nya, delta H-nya akan menjadi sigma delta H reaktan dikurangi sigma delta H produk. Pertama, cari dulu delta H reaktannya. Reaktannya di sini ada H2 dengan BR2. Maka kita tulis dulu. Nah, di sini reaktannya itu terdiri dari H dengan H dan HBr. Jadi untuk reaktannya itu ada ikatan H dengan H, jumlahnya 1, ya, dikalikan dengan 1, boleh tidak ditulis juga boleh, ditambah dengan BR, ikatan BR dengan BR dikali 1, boleh juga tidak ditulis kalau 1, baru dikurangi dengan, di sini HBr-nya koefisiennya 2, maka 2 dikali ikatan H dengan BR. Baru kita tuliskan berapa nilai berdasarkan energi ikatnya. H dengan H nilainya 436 plus BR dengan BR 193. Lalu dikurangi 2 dikali 366. Kenapa 366? Karena energi ikat HBr itu 366. Lalu ini diselesaikan, ini ditambah menjadi, ya kalau ini ditambah jadi sekitar 629 dikurangi 723. Nanti ini hasilnya pasti negatif. Negatif berapa misalnya? 732 kurangi 29. Negatif 103 kilojoule. Jadi harga delta H dari reaksi ini itu senilai dengan min 103 kilojoule.